Sayyidina Usama bin Zaid. Sayyidina Usama bin Zaid mendapatkan gelar Hibbu Rasulillah, kekasih Rasul, putranya kekasih Rasul, yang orang tua beliau pernah menjadi anak angkat baginda Nabi. Setelah berhasil untuk mengejar musuh, begitu dengan pedang-pedang yang sudah terhunus tinggal menunggang kepalanya saja lagi, maka pada saat ketika itu lawan benar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dengan saja tidak pikir panjang, yang walaupun sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tetap saja beliau teruskan, beliau menggangkan kepalanya. Setelah Nabi kita mendengar tentang kejadian tadi itu, Nabi kita bersabda, "Apakah tahu ba'da qala la ilaha illallah?" Apakah kau pancung lehernya setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat? Jadi kata Sayyidina Zaid, dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat dikenakan kena takut dengan pedang yang terhunus saja. Itu ada karina. Itu pun Nabi kita tidak benarkan. Jadi yang saya maksud, apa kira-kira alasannya? Jadi tolong yang sudah tersimpan dalam video, coba tolong dipastikan. Kalau tidak, iman kalian itu terancam. Kalau tidak, kalian mentadlil orang-orang secara tidak pasti. Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun dipastikan terlebih dahulu. Coba tanyakan sama Habib Omar, bukan hanya setakat tengok terus komen. Coba tanyakan sama Habib Ali Jubri, bukan sudah dapat informasi tentang fatwa juga pendirian dan pandangan daripada beliau terus dikatakan sesat. Sebab kenapa? Sebab kalau seandainya dengan sekehendak begitu saja untuk kita mengatakan orang itu sesat tanpa tabayun, tanpa bukti, tanpa kita pertanyakan tentang argumentasi, hujah-hujah dan dalil daripada mereka, maka tidak ada seorang muslim pun yang boleh terselamat di dunia daripada fatwa dan juga daripada ucapan sesat. Kenapa? Sebab siapa di antara daripada kita yang tidak pernah tumbang tidak melakukan kesalahan, yang tidak pernah tersilap juga tidak pernah tersalah. Kalau hanya ada satu kesalahan, kalau memang itu salah, maka kita pastikan terlebih dahulu. Tapi kalau ternyata mereka juga ada alasan dan juga ada hujah-hujah tertentu, maka bagaimana hukumnya menyesatkan orang-orang yang tidak sesat? Kalau mengkafirkan orang-orang yang bukan kafir, itu membuat mereka yang mengkafirkan akan menjadi kafir. Tapi bagaimana juga kalau seandainya menyesatkan orang-orang yang tidak sesat, hanya dapat informasi yang tidak pasti, sebagaimana saya katakan tadi. Jadi mungkin karena waktu kita sangat-sangat tepat, kita dengan Ibu Sama bertanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Guru Syekh, adakah dalil berkaitan tentang pengharaman rokok, sama ada rokok kotak, rokok daun atau shisha? Apakah ada dalil? Pertama, macam mana boleh ada dalil tentang pengharaman rokok, sedangkan rokok itu sendiri tidak ada di zaman Rasulullah dan juga tidak ada di zaman salafus saleh. Jadi kita tidak boleh menghayal, tidak akan mungkin ada dalil yang mengharamkan tentang rokok, ada dalil yang mengharamkan tentang apa lagi, masyaallah, apa kira-kira tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katakan saja kelab-kelab malam misalnya, itu tidak ada. Tapi cuma pun yang namanya rokok, satu, kalau dahulu ada di antara daripada ulama yang memfatwakan rokok itu hukumnya makruh. Tapi kalau seperti di zaman kita sekarang, jadi dengan sistem perobatan yang semakin canggih dan dengan semakin maju perobatannya, teknologinya, ternyata sudah dapat dipastikan di antara daripada yang menyebabkan sesuatu akan kena kanker paru-paru itu disebabkan kena rokok. Dalam 95% yang kena kanker dan disebut kanker paru-paru itu dikenakan kena rokok. Dan dengan statistiknya juga yang pada tiap tahun orang-orang yang meninggal dunia akibat
perusahaan-perusahaan disebabkan karena dengan waktu yang tersita pada tiap kali mereka merokok. Satu batang rokok itu kalau santai-santai saja memakan masa dalam 5 menit. Tapi kalau merokoknya lebih hemat lagi, sampai asapnya berpusing-pusing ke atas, itu satu batangnya 10 menit. Satu statistik yang berbicara yang satu batang rokok dikatakan akan mengurangkan usia seseorang tidak kurang daripada dalam 12 detik. Kemudian yang kedua, kalau seandainya satu batang rokok saja sepanjang dia bekerja, berarti kalau 5 menit kali 10 batang kali sebungkus 12 batang, berarti tersita waktu 1 jam daripada jam kerja. Berapa kerugian kalau bekerja kita ada 30 orang, berarti kita kerugian tiap hari tidak kurang daripada dalam 30 jam. 30 jam kali sebulan, 30 jam kali setahun, berapa kerugian yang menimpa pada perusahaan? Bahasa statistik yang sangat sederhana, membakar duit apa hukumnya, membakar kesehatan apa hukumnya, membakar jantung apa hukumnya. Jadi yang walaupun tidak ada dari khusus tentang pengharaman rokok, akan tetapi dengan firman Allah yang berbunyi wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, jangan sekali-kali dengan kalian mencampakkan dirinya kepada lubang kebinasaan. Sepakat ulama mengatakan di antara daripada yang akan membinasakan, yang membawa kepada kemudaratan yang tidak ada kesudahannya, itu adalah merokok. Statistik di Indonesia yang merokok tidak kurang daripada dalam 100 juta orang. 100 juta orang kita hitung saja, mudah-mudahan kita dapat hitungnya. Oke, maka coba dihitung. Satu bungkus rokok di Indonesia, Jarum, Gudang Garam, Jisansu, 34, 3234, itu namanya Jisansu. Itu harganya kira-kira dalam 12 ribuan. Kira-kira kalau dengan di sini Allah SWT dalam 3 ringgit lebih sedikit. Kalau jenis-jenis dan yang apa segala macam tuh, itu udah 10 ringgit ke atas, itu mahal lagi. Oke, yang 3 ringgit saja sebungkusnya, berarti 100 juta kali 3 ringgit, berarti duit yang dipakai oleh warga Indonesia pada tiap hari itu tidak kurang daripada dalam 300 juta ringgit. Kalau seandainya di Malaysia atau dengan itu disumbangkan ke Malaysia, apa yang disumbangkan ke sini kalau disumbangkan kepada orang-orang miskin Indonesia pun, kalau dalam tiap hari 300 juta ringgit uang Malaysia, berarti kalau dengan uang Indonesia itu sama dengan 1 triliun. Sama dengan 1 triliun. Masya Allah, apa ya, terlalu besar, kosnya terlalu banyak. Dengan juta saja 300 juta ringgit. Kalau seandainya seseorang miskin kita bagi 100 ribu saja, 100 ribu itu kira-kira boleh dapat berapa orang? Satu orang 1 ribu, sejuta 10 kali 300, kita dapat menyelamatkan 3.000 orang miskin tiap hari. Satu orang 1.000. Siapa miskin yang mana yang boleh mengayal, boleh dapat sampai 100.000 hadiah daripada rokok. Itu duit yang dimakan. Kalau saat kita bangunkan masjid, kira-kira masjid seperti ini, kira-kira kalau dulu, kalau sekarang beda cuma 10 juta. Oke, nanti jangan dikasihkan sama kontraktor, kita buat sendiri dari tukang sendiri, yang jadi deposit dan sebagainya, bukan kita untuk bos 20 juta itu kalau kita serahkan sama kontraktor. Jadi kalau kita buat sendiri, insya Allah 10 juta cukup. Berarti kita boleh bangun sebulan kita kurang daripada dalam berapa? 300 juta tadi itu kita kurang daripada dalam 30. Sebulan hari 30 buah masjid, 30 masjid sebulan saja, sebulan 30 kali 30, Masya Allah, 90, wah 900 buah masjid. Masya Allah, sini masjid, sampai semuanya jadi ITK.
sewenang-wenang hanya ikut selera tidak boleh. Tapi kalau kita berpindah mazhab karena ada keperluan, karena hajat, itu tidak ada masalah, silakan saja. Seperti dengan kita ikut mazhab ulama Hanafi adalah masalah tidak batal wudu. Adapun kita tawaf, sebab takut kalau kita tidak pindah mazhab, kalau kita tidak bertakbir kepada pendapat yang mengatakan menyentuh dan disentuh oleh perempuan atau laki-laki yang bukan mahram, itu membatalkan wudu. Kalau kita berpindah kepada mazhab yang lain, tidak ada masalah. Senang pada kita tawaf, baik pada kita tersentuh atau juga disentuh. Semua ulama sependapat kecuali Syekh Albani, Al-Fujani, dan juga dengan Wahabi-Wahabi yang ekstrem yang mengatakan tidak boleh bertahlil. Kalau dengan mereka menjadikan pembahasannya bukan waktunya untuk dibahas, mereka mewajibkan berijatuh kepada semua orang. Bertahlil itu tidak boleh. Tapi kalau turun mazhab yang empat, kita ikut pendapat sesiapa saja. Sebab orang awam itu yang pertama tidak ada mazhab. Jadi kalau seandainya mereka berpindah daripada mazhab kepada mazhab dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan yang ada dengan mazhab yang dipindahnya, tidak mengapa, asalkan tidak tampil. Maksudnya mengumpulkan yang mudah-mudah campur baur antara 3-4 mazhab. Ambil mazhab Maliki tidak perlu saksi, ikut mazhab Abu Hanifah tidak perlu wali. Maka pada nikah berdua-duaan saja. Nah, aku nikahkan diri kamu kepada awal, aku nikahkan diri aku dengan nikah atau dengan anda dengan mas kawinnya 80 ringgit. Jadi kata si laki-laki atau kata si perempuan, aku terima nikahnya kamu, bintang-bintang bilangnya sebagai saksi kita. Itu tak boleh. Itu namanya talbik, campur baur. Mana mungkin tomnya campur dengan masak gulai, atau tomnya kita campur dengan masak korma, atau juga yang namanya al-fajri, masakan al-fajri, al-tuhri, al-maghribi, itu dicampur dengan tomnya, dicampur dengan sop kambing, atau juga dicampur dengan biryani. Jadi yang akan jadi masakan kalau campur baur campur. Kalau dengan masakan saja tidak betul, bagaimana kira-kira kalau untuk urusan agama dan ibadah yang lain? Boleh atau tidak kita ambil pendapat atau membaca kitab karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Boleh atau tidak? Kalau setakat tak tahu dan ada latar belakang yang cukup dan yang memadai supaya tidak terperangkap dan juga supaya tidak sampai kita terkeliru, silakan saja baca saja kitab Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah, dan juga dengan ulama-ulama lainnya. Tapi takut kalau dengan kita tidak dapat menteter atau tidak dapat memilih dan memilah, sebab ada di antara daripada pendapat mereka yang bercanggah, yang bertentangan dengan mazhab empat. Ulama mengatakan dan itu besar daripada baginda yang dengan kita disuruh untuk kita berpegang teguh dengan as-salatul a'zam, kumpulan yang terbanyak. Nabi kita bersabda ini jaminan daripada Sayyiduna Rasulullah SAW, majtama'u ummati ala dhalal, umatku itu tidak akan bersepakat dalam satu kesesatan. Ulama mengatakan yang sama dengan kesepakatan ulama semuanya itu adalah kesepakatan daripada mazhab yang empat. Banyak fatwa Imam Ibnu Taimiyah, banyak juga fatwa Imam Ibnu Qayyim yang keluar, yang bercacat dan yang bertentangan dengan fatwa mazhab empat. Jadi kita khawatirkan saja kalau terbawa-bawa dan terpengaruh dengan pandangan atau juga dengan pendapat-pendapat yang seperti itu. Silakan. Jika kita sudah tinggal solat 10 hingga 20 tahun, maka kita perlu qada setiap kali selepas solat fardu. Jika kita buat solat sunat, terdapat pahala, contoh solat sunat duha, tahajud dan lain-lain. Adakah kita perlu habiskan qada solat fardu dulu baru melakukan solat sunat? Ya macam ni masalahnya. Jadi tak tahulah, saya tak pasti juga. Tapi rasa-rasanya yang paling kecil pun aku ambil. Dek, tengok 1 dengan 70 banyakkan yang mana? 1 dengan 70. Duduk elok dulu, duduk sila dulu,
silat. 1 dengan 70, mana yang banyak? Hah? 70? Betul, kata Ipen Open. Jadi kalau dengan sesuatu punya salat qadaan, pada waktu dia melaksanakan salat qadaan, dia mendapatkan pahala 70 kali ganda lebih afdal daripada dia mengerjakan sembahyang sunat. Kalau dia buat salat duha, tahajud, witir, dia banyak mana pun 70 rakaat daripada yang sunat baru sama dengan 1 rakaat daripada yang wajib. Kalau nanti pada hari kiamat sembahyang waktu sesuatu tidak cukup, Allah berfirman, hal di abdi minta tahu, apakah hambaku ini ada ibadah-ibadah sunat, maksudnya daripada sembahyang, maka daripada 70 macam, daripada 70 jenis sembahyang sunat itu boleh menempati, boleh membayar 1 daripada fardhu, 1 daripada kewajibannya 5 waktu. Kalau memang macam itu hitungannya, memang rugi sungguh. Kalau seandainya dengan seseorang yang punya kebutuhan banyak, terus waktu dihabis-habiskan untuk melaksanakan sembahyang sunat. Hatta kalau di bulan Ramadan sekalipun, kalau pada tarawih imam niat 2 rakaat, kita niat 3 rakaat. Allahu Akbar, imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, tambah rakaat yang ketiga. Atau juga tambah 2 rakaat berikutnya karena itu untuk bawa salat zuhur. Atau juga pada imam bagi daripada rukuk yang kedua angkat tangan, Allahumma hadina biman hadain. Awak ini ikut mazhab mana sebenarnya? Sudah kita kata ini bukan mazhab siapa-siapa, mazhab pribadiku sendiri. Sebab pada masa remajaku aku pernah meninggalkan sejumlah sekian daripada sembahyang fardu. Ya Allah, tinggal 5 menit dulu. Apa itu orang yang soleh dan bagaimana nak jadi soleh dan solehah? Jadi kalau nak jadi orang soleh, bagaimana anak soleh? Nama perempuan solehah, kalau laki-laki solehin, salahuddin, salah, soleh, solehah, solehah. Nah, jadi kami tidak jadi orang soleh daripada sudut nama. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang soleh itu adalah orang yang baik, orang yang mulia, akidahnya baik, hidupnya baik, pikirannya baik, peranainya baik, perilakunya baik. Jadi dalam kehidupannya tidak ada satu yang bercanggah dengan hukum, tidak ada satu yang bertentangan dengan ketetapan undang-undang Allah Jalla wa'ala. Kita katakan dia adalah orang yang soleh, artinya orang yang senantiasa selalu bertakwa, berbakti, taat dan setia kepada agama aku dan setia kepada Allah Jalla wa'ala. Itu adalah dengan seseorang hubungannya dengan Allah terjadi bagus, hubungannya antara sesama makhluk terjadi bagus, hubungannya dengan diri pribadi dia sendiri pun juga berlangsung bagus. Itulah orang soleh dan solehah dari sudut akidah. Silakan. Boleh buat Syekh ceritakan tentang Syekh Yasin Al-Fadani? Apa yang nak diceritakan tentang beliau? Tentang keilmuan daripada Syekh Yasin, atau juga tentang kegigihan dan kerajinan daripada beliau, atau dengan jumlah bilangan tulisan yang beliau tulis, atau dengan karangan-karangan yang beliau karang yang mengagumkan dengan masyarakat, bahkan dengan ulama pada saat ketika itu. Ada satu buah kitab Syarah Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud itu tak bersama ada kira-kira dalam 5 ribuan itu disyarahkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Jumlah bilangan juznya tidak kurang daripada dalam 20 juz, 20 jilid besar. Dan juga ada kitab Tarajim. Jadi kitab-kitab Syekh Yasin Al-Fadani adalah daripada kitab-kitab yang tersebar luas di dunia Islam dan juga banyak dipelajari, khususnya kitab-kitab yang berkenaan dengan sana. Sementara tentang manaqib Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullah ta'ala, salah seorang daripada ulama yang zuhud, salah seorang daripada ulama yang gigih, yang mempunyai guru. Rasanya kalau untuk seumpama di zaman kita sekarang
beliau yang mungkin barangkali nampak pelik dengan kita tadi disebut tentang shisha. Dengan shisha, saya sangat-sangat suka, senang sekali menggunakan shisha atau shisha. Tapi bedanya shisha dengan rokok. Kalau dengan rokok nikotinnya langsung masuk. Kalau shisha tidak ada nikotin. Shisha itu daripada bunga-bungaan, daripada rempah-rempah. Kemudian diperter, ditapis, disari dengan air. Makanya botolnya besar di situ nyala, sedangkan airnya panjang, santai, itu nyata daripada yang dinukil daripada beliau. Jadi kalau dengan tadi kita katakan rokok haram, kita tidak boleh menyamakan sisa dengan rokok. Terakhir, sejak belakangan ini banyak mesej-mesej berantai yang sering menjadi viral dalam media sosial, khususnya di mana ramai yang sibuk menghantar mesej tersebut ke rakan-rakan saudara. Apa pandangan Tuan Syekh sekiranya mesej yang diviralkan ataupun disampaikan tidak diketahui dari sumber mana dan sejauh mana kebenaran mesej tersebut? Adakah mesej tersebut boleh menjadi satu fitnah? Dan adakah sesiapa yang memviralkan mesej tersebut akan terus mendapat saham dalam fitnah memfitnah itu? jadi itu yang pertama kali dulu tentang mimpi. Yang menjaga kubah Nabi yang bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ada suatu amalan disuruh orang mengamalkan dan juga suruh menyebarkan. Kalau kamu mampu menyebarkan sampai kepada 10, apalagi kalau sampai kepada 100 orang, kamu akan dapat duit hadiah sekian banyak. Dan kalau kamu tidak menyebarkan, maka kamu akan ditimpa musibah, akan kena malapetaka. Tuh, fulan bin fulan dapat uang 100 juta. Tuh siapa bin siapa dapat berapa ribu RM. Dia tidak menyebarkan, stroke. Dari sejak kapan? Untuk urusan agama saja tidak pernah dipaksakan semacam itu. Lagi kalau APD untuk amalan-amalan sunat pasti daripada Rasulullah SAW. Itu pun tidak boleh kita paksakan seseorang untuk melaksanakannya. Yang ada bentuk paksaan dan ada ancamannya itu hanya terhadap ibadah-ibadah wajib. Dan tidak akan mungkin seperti di zaman kita dan setelah nanti kita wafat akan ada ibadah-ibadah wajib atau juga ada perkara-perkara yang mutlak keharamannya dengan diharapkan oleh sesiapa saja. Kenapa? Sebab yang mempunyai kewenangan dan yang mendapatkan mandat daripada Allah untuk mengatakan itu hukumnya haram, untuk menyatakan itu hukumnya wajib adalah Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi untuk memberikan amaran dan ancaman kepada orang-orang yang pernah menyebarkan mesej tadi itu akan celaka di kehidupanmu atau akan ditimpa musibah atau juga dengan ancaman seumpamanya itu tidak betul. Bahkan tidak boleh percaya, bahkan tidak boleh terbalik untuk menyebarkan isi-isi atau juga mesej-mesej yang seperti itu. Kenapa? Sebab karena dengan kita berarti bergabung mewajibkan satu perkara yang tidak wajib atau mengharamkan satu perkara yang tidak haram atau juga menyebarkan sesuatu yang tidak mempunyai nas atau